Hai Tribuners, saya Delta Gonzales hadir kembali menyapa Anda dalam program Super Skor spesial Piala Dunia 2022 untuk edisi hari Sabtu 26 November. Dan kali ini kita akan mengulas laga yang mempertemukan Inggris versus Amerika Serikat. Sudah bergabung dengan saya di sini dua wartawan olahraga Tribunnews Solo, ada Bang Dwi Setiawan dan juga Bang Devor Ismanto. Halo Bang Dwi, Bang Devor. Halo Delta, Hai, apa kabar di Piala Dunia kali ini, Bang Dwi sama Bang Devor? sangat antusias dan menanti drama-drama Piala Dunia kali ini. Oke, walaupun sudah bergulir beberapa laga, tapi juga kejutan-kejutan sudah ada di sini kan ya. Itu yang membuat selalu seru Piala Dunia dan juga Betul. turnamen-turnamen sekelas internasional lainnya. Oke, di sini kita mendapati pertandingan dari grup B. Inggris versus Amerika Serikat. Saya mau ke Bang Dwi dulu ini. Inggris, Bang Dwi begitu dikdaya banget ya saat melumat Iran dengan skor 6-2. Dan apakah memang ini skuad Iran ini memang begitu mudahnya dijebol, begitu mudahnya digedor, atau memang skuad Inggris yang sudah mumpuni dari awal? Kalau berbicara kemarin terkait kemenangan telak Inggris ya melawan Iran dengan skor 6-2 pada laga perdana grup B, Ya. sebenarnya kalau melihat dari permainan Inggris, kadang kan banyak orang yang menilai bahwa kekalahan telak dari Iran ini kan terjadi karena kipernya diganti gitu. Tapi kalau Mm-mm. dari kacamata aku, Inggris layak menang gitu. Karena memang Mm-mm. secara permainan, secara kolektivitas, secara permainan tim juga cukup bagus dalam artian Southgate ini seakan-akan ketika turnamen besar itu performa timnya itu berbeda gitu. Ya. Kita pernah tahu di Piala Dunia sampai semifinal, Euro sampai Mm-mm. final, bahkan kemarin sebelum Piala Dunia kan pernah di apa ya eject gitu karena di UEFA Nation League kan jadi bulan-bulanan Ya, Hungaria, Cek, degradasi ya. Mm-mm. Italia. Iya, tapi akhirnya itu tidak terbukti di Piala Dunia dengan skuad yang matang dan berpengalaman. Akhirnya ya Inggris bisa menang besar melawan Iran. Dan alasannya apa? Karena memang kalau tak lihat kemarin permainan Inggris itu cukup bergairah, banyak peluang yang bisa dimanfaatkan dan tidak bergantung pada salah satu pemain gitu. Jadi seakan-akan gairahnya itu akhirnya membawa semangat Inggris itu ya menyerang menyerang dan akhirnya mencetak 6 gol pada laga Mm-mm. perdana kemarin dan sangat meyakinkan startnya. Ya, oke. Dan juga gol pertama yang dicetak oleh Jude Bellingham juga terlihat kalau Bellingham tidak dikawal sama sekali dan pinter banget bisa mencari celah di pertahanan dari Iran. Oke, dan sekarang Inggris hasilnya memuncaki klasemen sementara grup B dengan skor dengan poin 3, diikuti Wales 1, Amerika Serikat 1 poin, dan Iran berada di juru kunci dengan 0 poin. Kita ke Amerika Serikat ya, Bang Devor. Laga bertemu dengan Inggris ini bisa jadi merupakan tantangan terberat buat Amerika Serikat ya, karena mereka harus menang demi raihan 3 poin. Nah, pengamatan dari Bang Devor ini bagaimana sih performa Amerika Serikat di match pertama terutama kemarin? Performa Ya. Amerika sebenarnya melawan Wales di pertandingan pertama tidak begitu meyakinkan ya. Mm-mm. Mereka mencatatkan satu on target dan untungnya itu langsung menjadi gol. Dan mereka juga hanya menguasai ball position sebanyak 47%. Itu dua pertanda bahwa Golden Generation yang digadang-gadang menjadi julukan Amerika ini belum terlalu terbukti ini. Ya. Greg Berhalter nampaknya akan dengan kedikdayaan Inggris yang membobol 6 kali ke gawang Mm-mm. Iran mengubah taktik dia yang awalnya 4-3-3 mungkin menjadi 4-2-3-1 karena secara di lini tengah Inggris begitu dominan ya menguasai pertandingan. Iran pun yang padahal secara kualitas sebenarnya Iran tidak terlalu jauh gitu dengan Inggris. Jadi Amerika dengan Christian Pulisic dan juga Weston McKennie yang berada di lini tengah seharusnya bisa meladeni permainan Inggris yang begitu didaya kemarin. Mm-mm. Oke, jadi memang ini mau nggak mau Christian Pulisic dan kawan-kawan memang harus menang atau paling tidak bisa menahan imbang Inggris. Tapi Kalau juga kita tidak tahu bagaimana Bang Devor? kalau untuk menang mungkin sulit ya di Ya. atas kertas. Tapi paling realistis mungkin paling mereka bisa dapatkan adalah hasil imbang. Ya, memang harus menahan imbang agar tidak tidak terlalu ketinggalan Oksigen. poinnya di grup B seperti itu ya, Bang Dwi. Tanggapannya dari pernyataan dari Bang Devor ini seperti apa?
Ya, ini kan seperti laga krusial ya bagi Mm-mm. Amerika Serikat sendiri. Tadi udah dijelaskan bahwa Amerika Serikat sebenarnya ya dianggap golden generation pada edisi kali ini gitu. Ya. Cuma memang yang disayangkan adalah pemain-pemain yang menjadi andalan Amerika Serikat saat ini kan di klubnya masing-masing cukup kekurangan ya menit bermain. Mm-mm. Bahkan Pulisic yang menjadi nomor 10 di Amerika Serikat di Chelsea itu jarang terpakai. Nah, itu Ya. menjadi salah satu mungkin alasan turunnya performa dari pemain-pemain Amerika Serikat yang digadang-gadang bisa meledak. Akhirnya ya justru ya kemarin cukup mengecewakan dan laga melawan Inggris ini ya hidup mati untuk langkah selanjutnya. Ya, oke. Kalau Amerika Serikat paling tidak realistisnya harus imbang agar tidak terlalu ketinggalan. Nah, sebaliknya Inggris di atas kertas memang sangat dominan banget di sini, diprediksi bakal ketemu sama Amerika Serikat dan juga kalau mereka menang akan sangat berpeluang bisa langsung menyegel tiket ke babak 16 besar. Saya mau ke Bang Dwi kembali di sini. Inggris begitu percaya diri sudah pasti dengan skuadnya dan dengan gaya permainannya setelah menjebol 6 kali gawang Iran. Lantas prediksi dari Bang Dwi, adakah perubahan yang mungkin bakal dilakukan atau dirombak oleh Southgate terhadap skuadnya saat bertemu Amerika Serikat nanti? Ya, kalau melihat dari performa dan permainan dari Inggris ketika melawan Iran, saya yakin performa kemarin kemungkinan secara penampilan pemain-pemain yang berada di starter kemudian dipertahankan ya, mengingat Ya. juga semuanya berkontribusi dalam kemenangan itu gitu. Tapi kalau boleh menyoroti Mm-mm. terkait performa di beberapa posisi Inggris, memang yang mungkin paling kurang ini ya terlihat adalah peran Mason Mount sebagai gelandang serang Mon, di ya. Inggris sendiri gitu. Ya, kita lihat kan posisi gelandang ini cukup menjadi andalannya di Inggris. Bukayo Saka bisa mencetak gol, terus Bellingham dari tengah juga bisa mencetak gol. Bahkan yang dari pemain cadangan bisa berkontribusi gitu. Tapi untuk Mason Mount kemarin kayaknya masih belum padu dan belum menunjukkan kualitas terbaiknya untuk mengatur permainan dari Inggris sendiri. Harapannya Mm-mm. sebenarnya ingin Madison ya, James Madison bisa masuk untuk memberikan warna yang berbeda gitu. Tapi kan untuk game week pertama kemarin kan dia cedera, akhirnya nggak bisa dipakai. Tapi kemungkinan juga Madison mungkin baru di bangku cadangan. Jadi Ya. posisi yang mungkin disorot di posisi itu. Sisanya cukup aman sih. Tapi bagaimana dengan lini pertahanan karena kemarin waktu bertemu Hmm, dengan Iran pun memang berhasil bisa ya, mengeluarkan 6 gol tapi juga masih bisa kebobolan 2 gol. Seperti apa pendapatnya Bang Dwi? ya, ya. Kalau itu sebenarnya aku lebih menyoroti ke ini ya setelah apa keluarnya Harry Maguire Ya. itu cukup mempengaruhi karena pengalaman dari Maguire dan progresif ini ya umpan ke depan dari Maguire ini kan cukup bagus ya dan sering juga Maguire ketika di timnas Inggris itu bedanya sering memberikan peluang di kotak penalti ketika ada set piece untuk mencetak gol gitu tapi hilangnya Maguire seakan-akan ya kemarin agak goyah sehingga Mm-mm. Pickford itu seharusnya bisa lebih fokus percaya diri untuk mengawal jadi ibaratnya kalau udah unggul berapapun Pickford harus lebih fokus supaya ya tidak apa ya kebobolan seperti 2 gol kemarin gitu. Ya, oke. Kehilangan Harry Maguire juga cukup berpengaruh terhadap lini pertahanan Inggris. Meski selama ini Maguire selalu dibully, tapi juga nggak ada Maguire, juga dibutuhkan pula di lini Iya, pertahanan timnas iya, Inggris ya. karena ya karena beda Delta. Kadang wajahnya Ya, di performa di Manchester United dengan timnas itu seperti kayak bertolak belakang gitu. Kalau di ya, timnas benar, memang benar. cukup bagus. Ya, benar banget. Kalau kondisi di timnas dengan kondisi di klub juga sangat bertolak belakang, seperti pengalamannya Louis van Gaal ya. Kita tahu seperti Hmm, apa Louis van Gaal di klub Manchester United dan juga di timnas Belanda sangat bertolak belakang sekali prestasi yang dicapainya. Oke, ya, itu penjelasan Bang Dwi seputar skuad Inggris apakah ada perombakan atau tidak. Oke, ke Amerika Serikat ya ini Bang Devor. Andai saja ini Amerika Serikat kalah dalam melawan Inggris, tentu peluang lolos dari fase grup akan semakin sulit ya. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu dimaksimalkan dari kubu The Yang sendiri agar bisa tampil maksimal bertemu dengan Inggris? Seperti yang dikatakan Mas Dwi, lini pertahanan Inggris dengan kebobolan 2 gol atas Iran berarti Amerika Serikat ini sebenarnya memiliki celah untuk dapat menerobos pertahanan Inggris. Mm-mm. Caranya, bagaimana caranya mungkin bisa bermain secara false nine, di Ya, mana stopper Inggris ini seperti John Stones, Haik Diet dan Harry Maguire ini kurang kurang cepat ya dalam berlari. tepat. Ya, mm-mm. Dan Amerika Serikat ini memiliki daftar pemain cepat di dalam skuadnya. Ada Giovan Reina yang bermain untuk Borussia Dortmund, ada Jefferson dan juga Timothy Weah yang kemarin mencetak gol. Dan Timothy Weah yang bermain bersama Lille yang juga sering diplot menjadi striker mungkin akan
dimanfaatkan oleh Greg Berhalter sebagai juru taktik, akan bermain sebagai penyerang tengah, di mana di sisi kiri dan sisi kanan ada Christian Pulisic dan Giovanni Reina yang dapat bermain menusuk untuk menerobos pertahanan Inggris. Dan juga di lini tengah seperti yang dikatakan juga tadi oleh Mas Di, Mason Mount yang kurang maksimal bersama timnas Inggris itu menurut saya karena penampilan Harry Kane, di mana Harry Kane bermain cukup ke dalam ya, dia menjemput bola, kemudian mengalurkan bola sehingga peran Mason Mount itu kurang kelihatan. Jadi ibaratnya Inggris itu di atas kertas bermain dengan tiga gelandang, tapi secara permainan di lapangan mereka bermain dengan 4 gelandang dengan begitu dalamnya permainan Harry Kane. Dan caranya Amerika Serikat mungkin dapat memasang 2 pivot dengan skema 4-2-3-1, di mana semakin gelandang box to box bersama Juventus ini memiliki catatan statistik bertahan yang lumayan oke ya, walaupun tandemnya Tyler Adams yang bersama Leeds United kurang bagus, tapi setidaknya Amerika Serikat tidak kebobolan sebanyak melawan Iran kemarin. Jadi memamerkan serangan balik, bermain pragmatis seperti pertandingan sebelumnya dan juga mengandalkan kecepatan pemain sayap mereka, mungkin Amerika Serikat dapat memberi ancaman kepada Inggris yang sebelumnya bermain begitu spesial. Ya, oke. Andai saja Amerika Serikat akan menerapkan false nine. Nah, siapa ini yang cocok menjadi false nine, Bang Devor, di kubu Amerika Serikat? Seperti yang saya katakan tadi, ada Timothy Weah, anak Timothy, yang kemarin juga mencetak 1 gol. Postur dia juga memiliki postur tubuh yang tinggi, kekar, jadi secara kecepatan dia juga memiliki atribut itu. Jadi Timothy Weah. Oke. Itu dia, memang benar paling tidak bisa menahan imbang. Andai saja Inggris versus Amerika Serikat ini bisa berakhir dengan imbang, itu tandanya Amerika Serikat bisa memaksimalkan pertandingannya atau permainannya di match ketiga nanti ya. Oke, Bang Dwi tadi sudah sempat disinggung soal Harry Kane oleh Bang Devor. Nah, ini saya melihat di headline berita bahwasanya kalau Harry Kane ini bakal terancam absen saat lawan Amerika Serikat karena ankle-nya yang katanya masih sakit. Ini benar atau seperti apa? Dan jika benar, itu ada opsi nggak sih siapa penggantinya untuk bermain lawan Amerika? Iya, kalau melihat terbaru ya terkait kondisi Harry Kane kemarin terbaru, saya melihat Southgate sudah menyampaikan bahwa Harry Kane sudah berlatih dan sudah siap tempur gitu untuk laga melawan Amerika Serikat kali ini. Jadi peluang untuk bermain kembali menjadi starter dan menjadi ujung tombak utama cukup besar. Dan memang Harry Kane ini kalau di timnas Inggris kan sulit tergantikan ya. Siapapun lapisnya sangat sulit digantikan gitu. Dan saya yakin Kane akan tetap starter gitu. Tapi jika memang nantinya barangkali Harry Kane perlu istirahat atau mungkin perlu dicadangkan, mungkin ya paling ideal untuk menggantikan peran Harry Kane sebenarnya Callum Wilson gitu, karena menjadi satu-satunya opsi penyerang tunggal di timnas Inggris. Tapi selain itu kan juga ada Rashford yang kalau di MU kita tahu dia senangnya bermain di sayap kiri ya, tapi kita tahu beberapa kali juga dipasang di penyerang. Tapi yang menjadi catatan adalah Harry Kane ini kan tidak hanya sebagai penyerang yang mencetak gol saja, tapi nalurinya itu cukup bagus dalam bermain, di mana dia sering melebar dalam bermain. Tadi kan Devar udah menjelaskan bahwa kurangnya peran Mason Mount itu kan kadang karena udah diambil di Harry Kane gitu. Nah ini yang menjadi pembeda nanti kalau Harry Kane nggak ada, apakah penyerang-penyerang yang akan dipasang Southgate bisa bermain seperti Harry Kane yang tidak hanya menjadi penyerang saja tapi juga bisa menjadi playmaker andal di lapangan Inggris. Ya, apalagi Southgate kabarnya juga akan menerapkan formasi 4-2-3-1 di mana Harry Kane akan menjadi ujung tombak. Kita berdoa saja para fans Inggris agar Harry Kane masuk starting 11 nanti ya saat melawan Amerika Serikat. Oke, masih di Bang Dwi, silakan untuk kita bedah squad dari kiper, back, gelandang sampai penyerang yang akan bertemu dengan Amerika nanti. Prediksinya? Iya, kalau berbicara tentang starting line up, kayaknya Inggris sedang dalam performa terbaiknya dan saya yakin game week pertama itu menjadi susunan pemain terbaik yang ada saat ini. Jadi dari kiper Pickford walaupun kebobolan 2 gol, tapi dengan pengalamannya, dengan refleksnya, dengan jago menahan penalti, itu akan menjadi sebuah keunggulan bagi Pickford menjadi andalan Southgate di posisi penjaga gawang. Kalau untuk pertahanan, untuk lini sayap tentu absennya Reece James, terus kurang performanya Trent Alexander-Arnold tentu menyegel tempat buat Kieran Trippier yang performa musim ini bersama Newcastle cukup bagus dan performa laga melawan Iran juga cukup bagus. Jadi Trippier di sisi kanan. Kalau untuk sisi kiri, Luke Shaw.
itu Luke otomatis Shaw, ya. ya itu sama kayak Maguire. Kadang di MU kurang bagus, tapi kalau di Inggris memang umpan-umpannya dan strategi permainnya itu cukup menonjol gitu. Jadi Luke Shaw akan menjadi pos di sisi kiri dan tengah. Saya harap tetap John Stone dan Harry Maguire untuk Mm-mm. jadi starter. Ya, Oke, untuk beralih ke ke gelandang ya. gelandang Declan Rice yang sangat ahli dalam memotong bola dan sudah menjadi andalan sejak Euro kemarin, tentu akan menjadi starter untuk mengawal gelandang bertahan. Dengan adanya Declan Rice, Jude Bellingham akan lebih nyaman dalam beroperasi untuk membantu ke depan. Jadi duet antara Bellingham dan Declan Rice akan menjadi andalan di lini tengah. Terus untuk sayap, tentu ledakan Bukayo Saka ya. Ya. Pada laga pertama kemarin mencetak 2 gol akan tetap menjadi andalan di flank sisi kanan, sisi kiri tetap Raheem Sterling. Nah, untuk gelandang serang ini itu tadi kekurangan Mason Mount apakah bisa diperbaiki dalam laga ini, dan kalau bisa tentu itu akan menjadi supplier yang bagus untuk Harry Kane di depan untuk mencetak gol perdana pada liga kompetisi musim ini. Ya, terlebih juga Bukayo Saka juga sekarang menjadi top skor di Piala Dunia dengan raihan 2 gol tentunya. Oke, itu dari squad mewah. Tambahan Delta. Ya, tambahan Delta. Untuk Liga Inggris musim ini tuh ibaratnya semua komponen tim, entah itu bertahan, gelandang, penyerang, maupun bangku cadangan bisa berkontribusi untuk mencetak gol. Itu adalah hal positif yang bisa dimanfaatkan Southgate pada laga melawan Amerika Serikat. Ya, memang nama-nama mewah, nama-nama mentereng dibawa oleh Gareth Southgate untuk berjibaku di Piala Dunia 2022 di Qatar. Ini semoga koper kosong yang dibawa Declan Rice kemarin bisa terisi dan akhirnya it's coming home di tanah Inggris. Itu skuad dari Liga Inggris. Silakan untuk Bang Devor, bagaimana prediksi skuad yang akan dibawa untuk bertemu dengan Inggris dari Amerika Serikat? Ya, nampaknya Greg Berhalter tidak akan terlalu mengubah starting line-up-nya seperti pertandingan melawan Wales ya. Di kiper ada Matt Turner yang melawan Wales kemarin mencatatkan 4 save walaupun harus kebobolan lewat penalti Gareth Bale. Tapi kiper milik Arsenal ini memiliki atribut yang baik untuk menjaga pertahanan Amerika. Di bek kanan ada Serginho Dest. Walaupun di AC Milan dia jarang mendapatkan menit bermain, tapi skill individunya secara menyerang dan bertahan menjadi pilihan yang paling ideal bagi Amerika Serikat. Di dua stopper ada Walker Zimmerman dan juga Tim Ream yang pada pertandingan melawan Wales sebenarnya bermain cukup lumayan walaupun harus kebobolan di menit akhir. Di sisi fullback kiri ada Robinson. Back berkaki kidal ini juga memiliki crossing yang membahayakan untuk melayani Timothy Weah dan kawan-kawan di lini depan. Sedangkan di lini tengah ada Weston McKennie yang tadi sudah dibahas, gelandang milik Juventus yang di musim ini menjadi andalan untuk si Nyonya Tua. Dia akan ditemani oleh Tyler Adams yang bermain untuk Leeds United dan juga Yunus Musa, ya pemain muda yang penampilannya cukup lumayan bersama Valencia di musim ini. Dan di lini depan ada Christian Pulisic akan menyisir sisi kiri penyerangan Amerika, dan di sisi kanan ada Giovanni Reina. Sedangkan di lini depan, jika sebelumnya Timothy Weah lebih banyak bermain di sisi winger, prediksi saya mungkin dia di pertandingan melawan Inggris akan bermain sebagai penyerang tengah. Ya, oke, ini dengan formasi 4-2-3-1, betul ya Bang Devor ya? Ya, betul Mbak Delta. Ya, oke, sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. Nah, Bang Dwi sama Bang Devor akan seperti apa nih prediksi skornya Inggris versus Amerika Serikat? Bang Dwi. Ya, kalau melihat dari performa Inggris, kalau dia bisa mempertahankan seperti performa di ajang-ajang turnamen mayor sebelumnya dan bisa mengulangi performa terbaik ketika melawan Iran, tentu Inggris punya peluang besar untuk bisa menyegel tiket ya untuk ke 16 besar. Jadi saya prediksi Inggris bisa menang 2-0 untuk laga kali ini. 2-0 ya, ini gol yang tidak terlalu hujan ya, tidak terlalu deras seperti saat bertemu dengan Iran kemarin. 2-0 dari Bang Dwi. Bang Devor, berapa nih untuk Inggris Amerika Serikat? Kalau dari saya mungkin skor bisa berakhir dengan skor 1-1 ya, karena Greg Berhalter pasti sudah belajar atas kejadian yang dialami Iran kemarin yang harus dihujani gol sebanyak 6 kali. Dengan penampilan mereka melawan Wales sebenarnya secara pertahanan dapat dikatakan cukup bagus. Jadi skor 1-1 mungkin paling ideal untuk laga Inggris melawan Amerika ini.
Iya, paling ideal dan juga paling realistis nanti ya. Oke, itu dia kalau Bang Dwi menang, kalau Bang Devor imbang seri ya. Oke, terima kasih banyak ya untuk Bang Dwi Setiawan dan juga Bang Devor Ismanto, wartawan olahraga Tribunnews Solo. Luar biasa banget ulasannya. Dan Tribuners jangan lewatkan program Superscore edisi spesial Piala Dunia 2022. Kami tayang di YouTube Tribunnews dan Facebook Tribunnews. Tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia, tepat 1 jam jelang pertandingan. Saya Delta Gonzales pamit undur diri. Sampai jumpa di laga selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.